Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan taklim kami, semoga bermanfaat. Sekali ini dalam serial Asuntoloyoisme yang ke-20, perihal pesantren Banyumas diminta tutup sementara. Ini berita Koran Republika Jakarta, Sabtu 26 September 2020. Kemudian berita koran lokal Radar Banyumas ini. Ya. Radar Banyumas di lembaran Radar Purwokerto disebutkan santri positif COVID-19 bertambah lagi. Santri positif sudah dievakuasi di sebuah hotel, ada yang di tempat karantina tertentu, ada sejumlah 200 santri sekitar kota Purwokerto itu. Kemudian seminggu yang lalu kurang lebih juga ada berita lagi di Kabupaten Kebumen sebelah timur Banyumas, juga ada sekitar 25 santri yang kena COVID-19 ini. Kemudian di Pati juga gereja, jamaah gereja nomor 2 dan 2 pendetanya meninggal dunia. Bulan yang lalu juga ramai diberitakan dari Jawa Timur, sejumlah pesantren Jawa Timur kena corona. Jadi topiknya sekarang renungan kita ini tentang asuntoloyoisme, keadaan yang tidak nyaman, yang loyo menghadapi suatu hal ini, musibah global atau globalisme ya. Untuk Indonesia pada tanggal 28 ini sudah sekitar 275.000 yang terkena, yang sembuh sudah 203.000 gitu. Mudah-mudahan bermanfaat kita merenungkan ini ya. Jadi ditutupnya sementara ini bagi kita semuanya sebagai warga pesantren, bagaimana berpikir, bertadabbur, kemudian nanti memanage kembali bagaimana mengelola protokol kesehatan di lingkungan lembaga-lembaga dia sudah dibantu oleh pihak pemerintah ya. Alhamdulillah itu. Kita ingat bahwa pesantren itu sebagai tempat pengajaran kitab suci, disebut sastra, asalnya sastri, sastra-sastri atau pesastraan atau pesastrian itu memang diambil dari bahasa agama Hindu zaman dahulu itu. Di sana diajarkan itu saja kitab-kitab yang dianggap suci bagi mereka, yakni Weda, atau mungkin di kalangan Buddhisme juga di kitab Bhagavad Gita, dan sastra-sastra yang indah lainnya, Ramayana, Mahabharata, begitu rupa. Kemudian untuk pesantren disebut bahasa Arabnya Al-Ma'had. Al-Ma'had itu dakwil dari ayat Al-Qur'anul Karim Al-Baqarah 125 bahwa Allah wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila itu antahhiru baitya lit-ta'ifina wa ruka'is sujud, juga gitu nanti di sana disebutkan. Sucikanlah, ngahidna, kami memberikan amanah suci, ngahida ya'hadu, nanti tempatnya ma'hadun gitu. Kemudian masdar kata bedanya ahdun, maka kitab-kitab besar yang dua sebelum Al-Quran disebut Al-Ahdul Qadim, perjanjian kuno, yang perjanjian lama, wal Ahdul Jadid untuk Injil, perjanjian baru.
the Old Testament dan the New Testament. Jadi Al-Ma'had ini dalam pengertian bahasa modern sekarang rupanya terkesan sama dengan yang namanya Islamic boarding school gitu ya. Ya, soal nama bisa saja demikian, prakteknya juga bisa berbeda, juga bisa sama. Itu sebagai istihad muamalat peradaban pendidikan ini. Jadi keadaan pesantren yang ditutup sementara ini ya, kita mengenal yang namanya musibah global ini, sehingga masalah dunia sekarang ini namanya globalisme global ya. Jadi tidak pandang bulu, sebagaimana Al-Anfal 25 menyebutkan, wattaqu fitnatal lati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Bertakwalah Anda, hati-hati menghadapi fitnah yang menimpa bukan saja yang zalim, tapi siapa saja akan terkena ini. Jadi wilayah jagat semesta ini, jagat dunia global ini, Haramain juga terkena, Mekah dan Madinah. Nah ini yang terkena corona COVID ini ya, yang alim dan yang jahat, orang bawah, orang atas, orang miskin, orang kaya, suku manapun, ras manapun terkena. Nah sekarang India hari ini ada berita kurang lebih 2 juta orang yang sudah kena, lebih itu. Yang dirawat sampai 6 juta, yang sudah wafat di dunia ini sudah 1 juta orang. Dan di Indonesia tadi kita sebut lebih 275.000 lebih ini. Yang sembuh sudah separuh lebih. Nah ini kembali kepada masalah kita ini. Jangankan sekedar tempat pelajaran suci ya, Al-Ma'had, tadi tempat suci Haramain juga kena. Jangankan sekedar santri, para ulama. Baru kita ingat Nabi Ayub alaihi salam. Ini Rasul yang ke-13. Apa itu menjadi takhayul Eropa. Angka 13 jadi sial begitu. Atau sial lihat angka 13 bagi mereka itu apa? Takhayul dari sahabat pendahulu Nabi Isa. Orang yang ke-13 yang itu disalib itu. Disial. Orang yang ke-13 sialan gitu tuh ya. Jadi maka ada. Kemudian COVID-19 ini apa hanya kebetulan ya, kebetulan tahun 19 itu munculnya ini. Kurang lebih gejalanya tahun 19 itu, kemudian meledaknya bulan April, Maret awal-awal, kemudian dikenal dengan COVID-19 dari Tiongkok itu, dari Cina. 19 juga menjadi angka gelap bagi Yahudi, the dark stars. Ini. Nah ini suatu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian bagi orang kafir juga 19 menjadi angka sial katanya. Jadi tantangan nanti di neraka ada 19 neraka malaikat yang jago-jago untuk menghadapi kekafiran itu. Sebagaimana di surat Mudaththir ayat 31 itu. 'Alaiha tis'ata asyar. Tapi berpikir positif kita, beriman yang husnul hikmah ini adalah 19 justru jumlah huruf 19 Bismillahirrahmanirrahim itu yang dijumlahkan 100 nanti min 1 jadi 99 jadi al-asmaul husna. Jadi zikir kita Nabi Ayub alaihi salam ini ya tentu saja bukan zikir asmaul husna, tapi Ayub yang terkena musibah tadi, sakit parah luar biasa, sebagai mensucikan Nabi Ayub alaihissalam itu, dia menyeru kepada Tuhannya. Di surat Al-Anbiya 83 bisa ditiru oleh kita bagi yang sakit parah, sakit keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ayyuba itu ayat semulai anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kami ini terkena musibah darurat, namun engkaulah yang maha kasih sayang. Nah, itulah wirid Nabi Ayub. Terkena musibah berat, sakit berat, begitu rupa menyeru pada Tuhannya, kemudian disembuhkan. Jadi marilah kita bersama sering membaca ini untuk umat kita, untuk diri kita dan keperluan yang umum bisa juga ya. Mudah-mudahan demi rahmatan bil alamin kita berdoa anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau untuk dhamir nahnu ya Rabbana innana massanad durru wa anta arhamur rahimin. Ini insya Allah apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk renungan kita bersama bahwa asundoloisme yang kita maksud mengandung pengertian keluyuan kita, hal-hal yang tidak nyaman bagi kita dan berat menghadapinya sehingga nyimpang dari kenormalan, maka disebut new normal apa abnormal dan sebagainya. Ini insya Allah musibah untuk kita ini kita menyambut dengan sikap jiwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana tuntunan syariat Islam yang ada di Al-Baqarah itu 155 156. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita segera diberi rahmat dan barakah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Marwan Marghani Channel.